Alkitab atau kitab Kristen itu terdiri dari 66 kitab, ya. Dan 66 kitab itu ditulis dalam rentang waktu penulisan yang paling sedikit 1500 tahun. Yang wahyu Tuhan, yang menurut Anda, yang wahyu Tuhan itu 73 kitab atau 66 kitab? Ya, saya sudah sampaikan tadi. Kepercayaan kami Kristen, kami percaya yang 66 mana Katolik yang percaya wahyu itu. Jadi, Tuhan? jangan samakan Katolik dengan Kristen, bro. Loh, iya saya tanya, loh, bukankah Kristen Protestan itu munculnya dari Katolik? Mereka Katolik, kami apakah kami pakai kitab mereka? Enggak, saya tanya. Kali kau. Itu reformasi bukan? Reformasi nggak dari Martin Luther? Hah? Ayo. Reformasi nggak dari Martin Luther? Ayo. Jangan kabur ya. Jangan kabur. Siapa yang kabur loh? Iya, saya tanya itu reformasi nggak dari Martin Luther? Iya. Nah, Martin Luther dulunya apa? Dulunya. Bingung Menurut dia. yang kamu tahu Martin Luther apa? Siapa? Enggak, saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kembali kita akan menanggapi video dari Pendeta Andre Tunggal, yang niat hati pendeta ini ingin menanggapi statement dari seorang mu'alaf yang menunjukkan bahwa ternyata Bible itu bukan firman Tuhan. Seperti biasa, Andre Tunggal ini selalu mencari pembenaran dan cocokmologi demi untuk membela kitab sucinya yang notabene dikatakan oleh mu'alaf merupakan bukan firman Tuhan tersebut. Nah, teman-teman, langsung saja kita simak video dari Pendeta Andre Tunggal. Dipakai ini dibuang. Kalau kita di Islam ini dibuang, tidak dipakai sama sekali. Dan itu perdebatan saya dengan pendeta. Kita harus masuk dalam keunikan Alkitab atau Bible Kristen. Bagaimana kalau begitu memahami Alkitab atau Bible Kristen? Yang dipersoalkan oleh Jimmy Mama tadi adalah Alkitab itu tidak berisi perkataan Allah karena ada tulisan dari Paulus. Nah, sekarang kita bahas. Orang Kristen tidak akan pernah menyangkali bahwa memang ada tulisan Paulus di dalamnya. Karena Alkitab Kristen itu punya keunikan. Nah, ini saya harap teman-teman Kristen menyimak ini baik-baik, ya. Banyak orang Kristen berpikir atau terjebak dalam pola pikir orang Muslim yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah perkataan Tuhan directly. Pada kenyataannya di dalam Alkitab tidak sesederhana itu. Karena Alkitab atau kitab Kristen itu terdiri dari 66 kitab. Karena Alkitab atau kitab Kristen itu terdiri dari 66 kitab, ya. Dan 66 kitab itu ditulis dalam rentang waktu penulisan yang paling sedikit 1500 tahun. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu rentang tahunnya itu, rentang jarak penulisannya itu paling sedikit ada 1500 tahun. Ya, dan penulis-penulisnya itu berasal dari 3 benua yang berbeda. Dari benua Asia, dari benua Afrika, dari benua Eropa. Dari 3 bahasa berbeda. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Yunani. Dan penulis-penulisnya kurang lebih setidaknya ada 40 penulis yang berbeda. Penulis berbeda dengan profesi yang berbeda. Dan ini ditulis dalam genre yang berbeda. Genre narasi, ada genre puisi, genre hikmat, dan genre surat-surat pastoral. Nah, kenapa saya mesti membahas tentang hal ini? Saya ingin ngobrol sama teman-teman. Mari kita berikan semacam analogi. Semisal, teman-teman di dalam satu kelas di perkuliahan, ada 2 mahasiswa yang kita minta untuk kita berikan selembar kertas, lalu kemudian kita minta dia untuk menuliskan apapun itu. Kira-kira seberapa atau berapa persen probabilitas 2 mahasiswa ini menuliskan hal yang sama? Kalau kita bilang dalam satu mata kuliah yang sama, dan 2 mahasiswa ini angkatan yang sama, bisa jadi bahwa mereka menuliskan hal yang sama. Kenapa? Karena ya, mata kuliahnya sama, umurnya sama, profesinya juga mahasiswa, begitu kan? Tapi itu pun ada kemungkinan mereka menuliskan hal yang berbeda. Ya, video dengan judul Bible
Kristen hanya buatan manusia, tanda tanya. Di situ Pendeta Andri Tunggal sedianya ingin menanggapi pernyataan dari seorang mu'alaf yang menunjukkan bukti bahwa Bible itu hanya tulisan tangan manusia. Kita garis bawahi tadi yang sempat saya ulang ya, pernyataan dari Pendeta Andri Tunggal mengatakan bahwa Alkitab atau kitab Kristen itu terdiri dari 66 kitab. Namun di satu sisi pengikut Yesus yang lain mengaku atau mengklaim mempunyai 73 kitab. Nah, yang manakah yang benar? Apakah yang 73 kitab ataukah kepunyaan Pendeta Andri Tunggal yang cuma 66 kitab? Kita akan simak perdebatan yang sangat seru berikut ini. Nah, coba saya tanya sekarang, Bang. Jangan tanya dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Kok tanya terus? Jawab dulu pertanyaan saya dong. Anda mengakui nggak hal itu? Anda mengakui nggak hal itu terjadi sesuai dengan kenyataan? Di kenyataan ini banyak sekali orang-orang Kristen sesama jenis diberkati di gereja. Anda akui nggak itu? Nggak ada. Yakin? Nggak ada di Indonesia, nggak Yakin? ada. Di luar sana ya, nggak tahu itu gereja apa begitu. Kan banyak gereja yang nggak sehat, Anda Bang. ini? Banyak gereja yang nggak sehat, Bang. Saya nggak tanya cuma di Indonesia. Emang Iya. kekristenan munculnya dari Indonesia? Saya tanya Anda. Emang Kristen muncul dari Indonesia? Saya tanya. Nggak ada muncul dari Indonesia, tapi Ya kalau sudah. ajaran yang nggak sehat itu, ya mereka wajar lah. mereka lakukan hal seperti itu. Berarti menurut Anda ajaran Kristen di dunia ini beda-beda gitu? Banyak yang berbeda. Iya beda-beda berarti. Banyak. Loh lah iya berarti Ajaran beda-beda yang kan? nggak sehat. Banyak Berarti ajaran yang beda-beda nggak kan? sehat. Berarti beda-beda. Berarti beda-beda. Beda. Ada banyak Oke. yang beda. Yang mana yang ajaran itu diambil dari kitab suci, betul atau salah? Ajaran itu kalau menikah sesama nggak ada. Coba tuh. Saya nggak tanya itu. Saya tanya ajaran itu diambil dari kitab suci nggak? Tadi begitu, Bang. Ajaran itu diambil dari kitab suci nggak? Saya tanya. Iya betul, ambil dari Oke, pertanyaan saya, yang kitab suci itu yang 73 atau yang 66? 66. Kata siapa? Kata Andri Tunggal. Ya ini kitab yang kami pegang sekarang. Iya, kata siapa 66? Loh, kalau hitung bingung. sekarang, Bingung. Loh, yang 73 bukan kitab suci berarti? loh kitab suci yang kami pegang dalam Kristen ya 66. Bukan, pertanyaan saya, yang 73 kitab suci bukan? Itu kepercayaan orang lain juga Katolik. Saya nggak tanya itu. Saya itu kan yang sama-sama pegang penyembah 73 Yesus kan? Katolik, Sama-sama penyembah Yesus. Pertanyaan saya adalah, yang 73 itu Kristen atau bukan? Iya Kristen Katolik. Ah, Kristen juga kan? Tapi Katolik, Bang. Loh, tapi Kristen. Iya Kristen tapi kami. Kamu jangan maksakan begitu, Bro. Tapi Kristen kan? Betul nggak? Iya Kristen Katolik. Oke, pertanyaan saya, yang benar, yang wahyu Tuhan yang mana? Yang 73 kitab atau yang 66 kitab? Yang mana yang wahyu Tuhan? Ya firman yang kami pegang. Yang 73 atau yang 66? Setiap apa yang dikatakan oleh Yesus itu firman. Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya yang 73 kitab atau yang 66 kitab yang wahyu Tuhan yang mana? Itu dalam kepercayaan Katolik itu firman Tuhan. Kalau Saya kami nggak tanya 66, itu. Saya tanya kepercayaan menurut kami. Anda. Saya nggak tanya menurut Katolik. Saya tanya menurut Anda. Menurut Yo, kamu Anda, kan yang kasih 70 perbandingan, Bang, antara Katolik dan Protestan. Iya. Sini kan nggak ada orang Katolik. Saya tanya Anda kan Protestan, betul kan? Nah, Pertanyaan saya kepada Anda, yang wahyu Tuhan, yang menurut Anda, yang wahyu Tuhan itu 73 kitab atau 66 kitab? ya saya sudah sampaikan tadi. Kepercayaan kami Kristen, kami percaya Yang 66 mana Katolik yang wahyu percaya itu. Jadi, Tuhan? jangan samakan Katolik dan Kristen, Bro. Loh, iya saya tanya, loh, bukankah Kristen Protestan itu munculnya dari Katolik? Mereka Katolik, kami apakah kami pakai kitab mereka? Enggak, saya tanya. Betul kali kau. Itu reformasi bukan? Reformasi nggak dari Martin Luther? Hah? Ayo. Reformasi nggak dari Martin Luther? Ayo. Jangan kabur ya. Jangan kabur. Siapa yang kabur, loh? Iya, saya tanya itu reformasi nggak dari Martin Luther? Iya. Nah, Martin Luther dulunya apa? Dulunya.
bingung Menurut dia. yang kamu tahu Martin Luther siapa? Enggak, Saya tanya kamu. Saya tanya kamu. Enggak, saya tanya kamu. Jawab dulu pertanyaan saya. Enggak bisa. Jawab dulu pertanyaan saya. Dulunya Martin Luther yang Anda percayai sebagai Protestan itu. Santai bro. Santai. Sabar dulu. Sabar. Santai. Jangan emosi bro. Jangan emosi. Santai ya. Santai dek. Sekarang tadi kan Anda mengatakan Anda percaya Martin Luther. Loh, Martin Luther sebelum Protestan dia dulunya apa? Enggak, menurut kamu saya tanya kamu dulu. Jawab pertanyaan saya. Sebelum Martin Luther mendirikan Protestan, dia dulunya apa? Jawab. Itu dia menikahkan orang sesama jenis. Jawab pertanyaan saya dulu, banyak orang yang mengatakan itu. Jangan kemana-mana, saudara yang terkasih. Darah Yesus. Nah, coba. Nah teman-teman, ketika pertanyaan yang sama kita tujukan kepada pendeta Andri Tunggal, yang manakah yang wahyu Tuhan, yang 66 kitab atau yang 73 kitab? Saya jamin pendeta Andri Tunggal jawabannya juga muter-muter kayak pendeta yang tadi ya. Nah dari sini kita bisa melihat ya apa yang akan diusahakan oleh pendeta Andri Tunggal. Ternyata hanyalah tong kosong nyaring bunyinya, alih-alih menanggapi mu'alaf yang menunjukkan bahwa ternyata Bible bukan firman Tuhan. Ternyata di dalam internal kekristenan sendiri masih ada perbedaan tentang jumlah kitab suci antara Protestan versus Katolik. Ketika di dalam internal kekristenan sendiri masih carut-marut tentang kitab sucinya, mana yang benar, mana yang merupakan firman Tuhan, yang 66 kitab ataukah yang 73 kitab. Nah itulah PR yang harus dikerjakan oleh pendeta Andri Tunggal.